Oke teman-teman semuanya, ya di sini gua akan menjelaskan ya, sangat terkejut pastinya kalian dengan semalaman. Kenapa market bisa jatuh drastis dalam semalaman, tapi tiba-tiba bangkit secepat kilat? Apakah ini manipulasi besar atau anomali atau ada sesuatu atau bahkan ada aksi institusi ya atau memang strategi tersembunyi di balik layar? Ini benar-benar misterius. Makanya kita harus bongkar rahasianya di video kali ini. Simak sampai selesai. Secara teknikal, apa yang menyebabkan market koreksi? Ya, dalam 24 jam terakhir, market mengalami koreksi secara masif, sangat signifikan. Namun, per pagi ini, ya, mengalami V-shaped recovery alias harga kembali secara cepat, ya. Lalu apa yang bisa dijelaskan dari fenomena ini atau bahkan teman-teman punya tesis atau teori sendiri? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas yang pertama, adanya liquidation event. Market sering memberikan kejutan, surprise ya, dengan melakukan yang namanya liquidation event. Harga akan drop secara signifikan ya, sehingga membentuk wick dan akhirnya kembali harga sebelumnya. Hal ini untuk melikuidasi banyaknya posisi leverage yang ada di market sebelum kita kembali mengalami kenaikan lagi. Itulah mengapa sangat lebih bijak bagi para pemula khususnya ya untuk menjauhi leverage. Yang kedua, bid institusi ingin terjemput. Apa itu? Jadi gini, berbagai institusi ini sering memasang bid ya BID pada area yang sangat-sangat rendah. Itulah mengapa kemarin Ethereum ini bouncing dari harga 2098 dolar ke 2800 dolar dalam waktu satu kali 24 jam saja. Hanya institusi yang memiliki skala yang size untuk mendorong harga 40% ini dalam waktu satu hari saja. Institusi suka diskon ya, itu mengapa mereka lebih prepare untuk lebih di harga-harga yang rendah. Ya. Yang ketiga, likuiditas altcoin terserap ke Bitcoin. Ya. Semua aset altcoin ini diserap oleh Bitcoin. Kenapa? Karena banyaknya altcoin yang ada di market menyebabkan sell off ini terjadi. Ya. Ditambah lagi panasnya perang dagang yang dilakukan oleh US menyebabkan ketidakpastian jauh lebih tinggi. Banyak pihak yang akhirnya menjual altcoin, apalagi altcoin yang tidak ada fundamental itu sangat banget jadi abu. Ya, mereka ini switching ke Bitcoin ya, menyebabkan seluruh likuiditas berpindah dari altcoin ke Bitcoin. Itulah mengapa kemarin Bitcoin dominan mencapai 60% ya. Yang keempat, kejutan di awal pemerintahan Trump ya. Ini semuanya gak ada yang tahu, tapi secara teknikal kita bisa baca. Nah, di sini gua akan kupas. Para pelaku pasar mengira bahwa akan ada Trump pump, di mana setelah Trump terpilih, maka akan ada peningkatan harga kripto yang sangat signifikan. Hal yang terjadi justru sebaliknya, malah dump, malah koreksi. Ya, diberikan koreksi dulu pada awal masa jabatannya. Ya, meskipun demikian, dalam jangka panjangnya, Trump dan keluarganya sangat bullish, serta secara langsung involved dengan kripto, buy the deep and hard. Asik. Oke, jadi dalam kesimpulannya adalah kita bisa melihat ya bahwa volatilitas pasar ini ya bukanlah semata-mata sebuah bencana ya, dan juga bukan suatu crash yang sangat parah ya, melainkan juga sebuah sinyal dan kesempatan kita untuk buy the dip atau beli di diskon ya, karena ada kesempatan yang tersembunyi di balik fluktuasi harga di setiap saat ya. Liquidation event yang terjadi memaksa para trader dengan posisi leverage tinggi ini untuk keluar dari pasar, membuka peluang bagi institusi besar untuk membeli di level harga yang sangat lebih rendah ya. Di tengah gejolak, pergeseran likuiditas dari altcoin ke Bitcoin menunjukkan bahwa pasar secara alami mencari aset yang lebih stabil ya seperti Bitcoin lah. Bahkan kejutan awal masa pemerintah Trump mengingatkan kita bahwa setiap ketidakpastian juga membawa potensi kenaikan harga di kemudian hari ya. Jadi apa nih artinya teman-teman? Ya. Jadi artinya adalah bagi kita semua nih ya,
Ini adalah panggilan untuk tidak panik. Ya, kita harus belajar ya, dan juga menahan mental kita ya, agar tidak panik ya saat pasar bergejolak ya, melainkan untuk melihat setiap koreksi sebagai momen. Ini adalah strategis untuk beli dedip atau beli waktu di harga merah dan mempersiapkan diri menghadapi tren bullish jangka panjangnya ya. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa mengubah rasa takut menjadi kesempatan emas, memanfaatkan setiap pergerakan pasar untuk keuntungan kita. Oke. Jadi untuk teman-teman ya, inilah saat ya belajar ya. Kita ini sama-sama belajar, beradaptasi dan meraih peluang di tengah badai. Karena di balik setiap koreksi terdapat potensi keuntungan besar yang siap untuk ditangkap. Oke. Oke teman-teman, ya masih nonton video ini, gua sangat apresiasi, gua sangat respect ya. Ya, terima kasih untuk penyimak ya, atas penyimaknya penjelasan mendalam ini. Ya, semoga wawasan yang kita bagikan kepada teman-teman ini memperkuat keyakinan teman-teman dan strategi teman-teman di tengah dinamika pasar yang terus berubah dan bergejolak. Jangan lupa untuk terus bergabung bersama di channel gue ini, yang cuma klik subscribe doang, dimana setiap pembahasan yang gue hadirkan di channel ini dan dirancang khusus untuk membuat teman-teman ini menavigasi dunia trading dengan percaya diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah terinspirasi dalam setiap langkah menuju kesuksesan di jalur kripto. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.